Saya melihat seorang pria penuh dengan rasa takut dan cemas. Tanggal lahir berapa yang Roy maksud? Saya memilih angka kelahiran nomor 27. Ada beberapa catatan, bahkan ada kata Tidak setia. Helvi tidak setia dan kabur sama istri orang. Helvi tampak masih muda tapi pengalaman hidup sudah banyak kayaknya. Silakan diceritakan seperti apa. Dulu awalnya saya mempunyai mantan. Mantan saya itu adalah istri muda pengusaha batu bara di Kalimantan. Awal kami ketemu, dulu saya sebagai modeling di sebuah tempat klub. Tunggu sebentar saya. Kenapa sih? Lo jangan main hati. Apa? Iin yang lo pacarin itu. Dia itu istri seorang pengusaha. Terus kenapa? Hah? Lo gak mikir resikonya? Tenang aja. Lagian suaminya juga nggak tahu. Oh ya, satu hal. Dan suaminya nggak akan pernah tahu. Kamu cari Iin sampai ketemu. Dan kalau kamu lihat dia sama seorang laki-laki, angkut sekalian. Jalan. Gawat. Ada Pak Sabto. Gua harus sembunyi nih. Dan setelah itu kami menjalin pacaran. Semenjak menjalin pacaran itu hidup saya kacau. Saya setiap malam dugem mulu. Dan setelah itu saya kuliah semester 2, saya berhenti. Bu, Helpi capek kuliah terus. Helpi juga bosan dengan kegiatan yang gitu-gitu aja. Helpi juga butuh menikmati hidup Helpi, Bu. Helvi, hidup itu hanya sekali dan pergunakan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Helvi, Ya? kapan kamu ngelamar aku? Kamu nggak akan dapat kepastian dari dia. Ya, Pak. Ayo pulang. Bapak nggak senang kamu duduk berdua-duaan sama dia. Oh, lepasin aku. Apa kata orang? Dan kamu, Helvi, tolong jauhi anak saya. Pak, saya mohon sama Bapak, Pak. Jangan larang saya buat dekat sama Aisyah, Pak. Saya sangat menyayangi anak Bapak. Sampai kapanpun, saya tidak akan merestui kamu menikahi Aisyah. Selama kamu masih ke tempat maksiat-maksiat itu. Ayo, ayo pergi! 1 bulan kemudian, saya nggak tahan. Dan dia selalu hubungin saya juga. Kami ketemu lagi. Setelah ketemu lagi, kami menjalin lagi. Saya berani lagi ke rumah itu. Udahlah, kamu nggak usah kesel-kesel kayak gitu. Kamu tahu sendiri kan kalau Aisyah itu anak pesantren. Ya aku tahu. Tapi aku nggak suka aja sama bapaknya itu. Sok suci. Ya semua orang tua itu kan pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi kalau misalkan kamu mau, kamu masih bisa kok untuk ngelamar Aisyah. Emang kamu nggak apa-apa kalau aku jadi sama Aisyah? Ya aku nggak apa-apa dong sayang. Kan kita masih tetap bisa berhubungan sembunyi-sembunyi kayak gini. Kamu bener juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepaskan anakku. Tidak pantas kamu pegang-pegang tangan anakku seperti itu. Aisyah, aku udah denger semuanya. Aku tahu kamu mau dijodohin, kan? Tolong Aisyah, kamu jangan mau dijodohin sama dia. Tolong pikirin aku.
mencintai kamu, Aisyah. Maafin aku. Aku nggak bisa ngebantah omongan Bapak. Semua ini gara-gara lo! Tolong Pak, pisahin Pak. Lo pikir gak ada perempuan lain, ha? Harus lo deketin cewek gue, ha? Lepasin! Jangan bikin onar kamu di rumah ini. Pergi! Helvi, ada satu hal yang kamu harus tambahkan di sini. Saya mendengar dalam penglihatan batin saya, kamu juga ada kecenderungan mencintai seseorang yang lebih tua. Udah ketahuan duluan sama kamu. Maksudnya ketahuan apa ya? Ini dari aku buat kamu. Mobil ini buat aku. Iya, anggap aja ini tanda cintaku buat kamu. Makasih banget ya, sayang. Iya, sayang. Aku seneng banget sama hadiah dari kamu ini. Jadi kamu suka kan? Suka. Aku suka banget sama mobilnya. Ya udah kalau gitu sekarang kita masuk ya. Saya harus depan warga nih. Sayang, Iya. kamu tahu nggak apa yang aku suka dari kamu? Mata kamu, pokoknya semua tentang kamu aku suka. Bisa aja kamu. Mana dia? Ayo, kita geledah aja. Keluar, keluar lo! Keluar! Helvi, sepertinya itu ada warga, Helvi. Aku harus cepet-cepet saya. Win, keluar! Keluar lo! Mana dia? Ada apa nih, Pak? Kami tahu kalau ibu sering bawa orang asing ke rumah ini. Iya, maksud Bapak apa? Ayo dah, ayo kita lihat. Ayo, kita aja. Masuk! Kalian tidak bisa seenaknya masuk rumah orang, ngerti? Bu, kami nggak percaya sebelum kami ngecek. Ayo, kita masuk. Masuk aja. Awas. Gimana? Ada? Di atas sana? Kamar sana? Udah saya bilang kan, di sini itu nggak ada siapa-siapa. Dengerin baik-baik ya. Kalian semua udah mengganggu kenyamanan saya dan saya bisa tuntut kalian semua. Ya sudah, kalau begitu saya minta maaf dan kami permisi. Ayo. Helvi. Helvi, sepertinya mereka sudah curiga sama kita berdua. Kamu harus hati-hati ya. Ini gawat. Sepertinya aku harus buru-buru pulang sekarang. Pakai mobil baru dari kamu ya. Iya, aku ikut ya. Biar aku bisa bawa balik mobilnya lagi. Aku takut mereka curiga. Sekalian aku juga pengen ketemu ibu kamu. Ya udah kalau kayak gitu kita pergi sekarang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bu melongo? Mingkem Bu, mingkem. Nanti lalat masuk lagi. Helvi, itu mobil siapa? Ayo Bu, kenalin. Saya Iin, saya temannya Helvi. Naiin, mari silakan masuk. Oh, udah nggak usah Bu, saya langsung aja. Tadi cuma nganterin Helvi aja. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Helvi, kamu itu hati-hati ya. Jangan mainin anak gadis orang. Apalagi dia itu anak orang kaya. Udah deh Bu.
Helpi tuh udah capek setiap pulang ibu ceramahin mulu. Apalagi dicurigain. Udah Ibu ya. Ibu masuk ya. Ayo Ibu. Love you. Helvi. Udahlah, kamu gak usah kesel-kesel kayak gitu. Namanya juga orang tua lagi ngasih tahu anaknya. Ya tapi kata siapa coba aku nggak kerja? Kerjaan aku kan jelas, sayang. Kerjain kamu. Kamu bisa aja. Kalau itu emang kerjaan tetap kamu. Oh iya, tadi aku beliin ibu kamu perabotan. Biar dia seneng. Oh ya? Ya ampun, kamu baik banget sih. Benar dugaan saya. Kalian berdua sudah mempermainkan saya. Mas, aku bisa jelasin ini semua, Mas. Gak ada yang perlu jelasin, saya sudah lihat sendiri. Saya akan bunuh laki-laki ini di depan kamu. Helvi, kamu pergi dari sini, Helvi. Mas, udah Mas. Mas, aku mohon, Mas, udah Mas. Kamu sudah main kucing-kucingan sama saya, ya? Sekarang giliran saya menangkap buruannya. Dia nggak akan bisa lari kemana-mana. Dengar kamu, dengar. Mas, aku mohon dengerin aku dulu, Mas. Aku bisa jelasin semuanya, Mas. Aku bisa jelasin. Hei! Jangan lari lu! Apa? Mau lari kemana lu? Ayo! Enggak. Diam! Kita kan gak ada masalah, ngapain lu ngejar gua? Kamu sudah coba-coba bikin masalah dengan bos saya. Makanya bos nyuruh saya untuk tangkap kamu hidup atau mati. Hah? Ayo ikut! Masa bodoh? Tekan gua patah, Pak. Lepasin. Lepasin juga. Jadi dari sana kita... Siang, Pak. Ya, siang. Ada yang bisa dibantu? Enggak, Pak. Makasih, Pak. Aneh tuh orang. Tapi setelah 1 bulan kemudian, saya nggak tahan. Dan dia selalu hubungin saya juga. Kami ketemu lagi. Setelah ketemu lagi, kami menjalin lagi. Saya berani lagi ke rumah itu. Setelah sekitar tahun 2012 ya kayaknya. 2013. Saya itu lagi ke Sungai Danau. Sungai Danau itu rumah dia di sebuah pertambangan batu bara. Dan setelah itu saya baru nyampe, ternyata ada lewat sebuah mobil kan. Mobil ini biasanya dipakai dia. Setelah lewat mobil, saya di pinggir jalan, terus ternyata yang bawa mobil ini suaminya. Dan setelah itu, dia langsung nelpon saya, "Kamu kenapa muncul di situ?" katanya. Saya nggak tahu, kata saya. "Cepat kamu lari," katanya. Ini kan mobilnya Iin. Halo, sayang. Ya, ini aku udah deket sama rumah kamu, tapi tiba-tiba mobil aku overheating. Jadi aku berhenti di jalan sekarang, tapi aku lihat mobil kamu lewat barusan. Cuman aku mau tanya, yang bawanya laki-laki, siapa itu? Woi! Jangan kabur lu! Jangan kabur! Aduh, mana larinya dia? Cepet. Ngos. Mana? Cari sana. Ayo, sana. Assalamualaikum. Bu, Helpi, Bu. Bu, Ibu nggak pernah ngajarin kamu buat rebut istri orang. maafin Helpi, Bu. Kamu tahu bagaimana perasaan ibu waktu suaminya Iin datang ke rumah ini marah-marah dan nyariin kamu? Bu. Maafin Helpi, Bu. Pergi kamu dari sini, pergi dan jangan kembali
lagi. Bu! 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 Mami Helmi, Bu!